Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Shadaqallahul adzim. Keluarga besar BK Paksi Kota Depok yang saya hormati, kembali kita berjumpa dalam acara Buburit dalam kegiatan mengisi kegiatan BK Paksi Kota Depok di bulan suci Ramadan tahun ini. Yang saya hormati Bapak Direktur Daerah BK Paksi Kota Depok, Bapak Haji Insinyur Adi Kumara MT. Saya doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Juga yang saya hormati seluruh pengurus Ustadz dan Ustazah BK Paksi yang mudah-mudahan kita semua diberkahi dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para kepala sekolah dan dewan guru serta anak-anakku santriwan santriwati keluarga besar BK Paksi Kota Depok yang saya cintai, juga mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan keberkahan di dalam melaksanakan ibadah puasa. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmat dan karunia-Nya pada saat ini Allah berikan kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah puasa, dan mudah-mudahan juga Allah berikan kekuatan kita di dalam melaksanakan ibadah puasa saat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah melimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya. Mudah-mudahan termasuk kita yang senantiasa berusaha untuk melaksanakan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Saudara-saudaraku, pada kesempatan saat ini kami ingin berbagi tentang pelaksanaan ibadah yang utama kita sebagai umat Islam, yaitu tentang pelaksanaan ibadah sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi kita selaku kaum muslimin dan muslimat. As-salatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Untuk itu, perkenankan saya untuk berbicara tentang sholat pada kesempatan saat ini. Sejak kecil kita sudah belajar, semakin dewasa kita sudah melaksanakan kewajiban kita ini. Dan mudah-mudahan sholat yang kita laksanakan selama ini Allah terima sebagai amal ibadah kita, dan Allah berikan ganjaran pahala seperti yang Allah janjikan. Ibadah sholat mudah diucapkan, dan juga kalau kita yang sudah meyakini akan mudah juga kita laksanakan. Namun kalau kita berbicara kualitas ibadah sholat,
Ini yang perlu kita bicarakan. Seperti apa yang Allah firmankan tadi dalam surah Al-Mu'minun, berbahagialah orang-orang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam melaksanakan ibadah sholatnya. Pertanyaannya buat kita, sudahkah kita selama ini melaksanakan sholat sudah dengan khusyuk? Nah, ini yang perlu saat ini kami ingin berbagi kepada saudara-saudaraku sekalian. Mohon maaf sekali lagi, kami bukan menggurui, tapi ingin berbagi saja. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Untuk mencapai sholat khusyuk ini perlu kiranya beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Karena kami yakin selama ini sholat kita masih belum sekualitas yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika kita sholat masih banyak hal-hal yang mengganggu pikiran kita, sehingga sholat kita menjadi tidak khusyuk. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Salah satu atau ada beberapa hal yang kami sampaikan, di antaranya untuk mencapai sholat, mendekati sholat khusyuk, kita awali dari pelaksanaan wudhu yang sempurna. Ya. Kalau wudhu kita sudah sempurna sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah, ini mudah-mudahan pelaksanaan sholat kita juga akan berpengaruh. Nah, untuk itu mari kita laksanakan wudhu sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian yang kedua, mengerti apa yang kita baca di dalam bacaan-bacaan yang ada dalam sholat itu. Kemudian yang ketiga, apa yang dilaksanakan oleh pelaksanaan wudhu ini ada 3 yang dikerjakan oleh diri kita. Yang pertama yaitu oleh hati kita, kolbu kita. Yang kedua yang dilaksanakan oleh lisan kita. Dan yang ketiga yang dilaksanakan oleh anggota badan kita. Mari kita bicarakan apa yang dikerjakan oleh hati kita dalam sholat, yaitu niat. Niat adalah pekerjaan hati. Dan ini tergantung dari niat kita dalam kita melaksanakan sholat. Yang utamanya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai niat sholat kita ini karena hal-hal lain, ya. Contohnya mungkin, ya, kalau kita berada di tengah-tengah jamaah, kita sholat ingin dilihat oleh jamaah kita bahwa sholat kita ini khusyuk, ya. Kalau kita ada di tengah-tengah guru-guru kita, kiai-kiai kita, pengen dinilai agar sholat kita baik di mata beliau, dan niat-niat lainnya yang bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu mari kita luruskan niat kita sholat semata-mata karena untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu pekerjaan lisan. Lisan yang dikerjakan adalah mengucapkan apa-apa yang telah ditentukan di dalam pelaksanaan sholat.
Dari mulai takbiratul ihram, kemudian membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca doa ruku, i'tidal, sujud di antara dua sujud, kemudian bacaan tasyahud awal dan tasyahud akhir serta salam. Untuk tugas lisan ini selama ini mungkin ya yang kita ucapkan, yang kita baca ini belum sesempurna yang apa yang diharapkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sebagai contoh, di dalam mengucapkan takbiratul ihram ini betul-betul dengan ucapan yang sempurna. Kalau boleh kami contohkan, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya. Jangan sampai lisan kita mengucapkan seenaknya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, mari kita sempurnakan ucapan takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, di dalam kita membaca doa iftitah, ini pun karena banyak ragamnya, banyak dicontohkan Rasulullah, ini sesuai dengan amalan kita sehari-hari. Mari kita baca dengan tertib. Kemudian yang berikutnya, di dalam kita membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah yang lain, masih kita dengar di sana sini ya, membaca surah Al-Fatihah dan surah lain ini tidak atau belum sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Ya. Ada yang terburu-buru, tergesa-gesa, sehingga yang dibaca ini tidak sempurna sesuai dengan yang Allah perintahkan. Waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertib. Apalagi di dalam pelaksanaan sholat. Kalau boleh saya contohkan, untuk membaca surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, dan seterusnya, dan seterusnya. Jangan sampai kita membaca tidak sesuai dengan kaidah tajwidnya. Sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini yang perlu kita hindari. Mau kemana terburu-buru? Kalau sholat kita terburu-buru dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, sudah bisa dipastikan bahwa untuk mencapai kekhusyuan sholat kita jauh. Kami rasa jauh ya untuk mencapai kekhusyuan. Nah, untuk itu mari setiap ayat Al-Quran yang kita baca, apakah surah Al-Fatihah yang memang wajib kita baca setiap rakaat, ataukah surah-surah pilihan yang kita baca di setiap rakaat. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya, pekerjaan badan kita, anggota badan kita. Dari mulai takbiratul ihram atau dalam persiapan, yaitu berdiri betul, ini betul-betul kita konsentrasikan cara kita berdiri, cara kita bersikap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan
badan kita melintir ke sana, melintir ke sini. Ini dari awal sudah kita siapkan seluruh anggota badan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya takbiratul ihram. Gerakan dalam takbiratul ihram ini pun kebanyakan kita lihat ya, masih banyak yang melakukan takbiratul ihram ini dan memang beragam yang dicontohkan Rasulullah. Tapi paling tidak kita punya satu pedoman yang kita laksanakan. Saya contohkan dalam mengangkat tangan di takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, seluruh jari kita ini merapat kecuali ibu jari yang terpisah. Ya. Kemudian telapak tangan kita ini menghadap ke arah kiblat. Ya, bukan begini. Allahu Akbar. Bukan, tapi menghadap ke arah kiblat. Ini yang kebanyakan kita lihat masih gerakannya bermacam-macam, dan untuk itu yuk, ini salah satu yang kami contohkan. Kemudian gerakan berikutnya yaitu dalam kita bersedekap ya namanya ya. Nah, kalau boleh kami contohkan. Oke. Nah, posisi tangan kita, jari ini, jempol kita memegang sendi pergelangan tangan, ya. Nah, tidak. Kemudian yang terakhir mungkin, ya, di dalam kita melaksanakan sholat ini, karena kita sholat ini bisa kita laksanakan sendiri, dan untuk laki-laki ini diperintahkan agar kita sholat berjamaah. Nah, begitu juga di dalam berjamaah juga ada hal-hal aturan yang perlu kita perhatikan. Insya Allah nanti pada kesempatan yang lain, kalau Allah menentukan, kita bicarakan lebih jauh lagi untuk kesempurnaan kita dalam melaksanakan ibadah sholat. Intinya adalah kita berusaha agar sholat yang kita laksanakan ini secara kualitas ini bisa sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang beliau sampaikan, kama ra'aitu mun yusalli. Kerjakanlah sholat, kalian sholat seperti apa yang aku kerjakan. Nah, demikian yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dengan ketertiban kita melaksanakan dalam ibadah sholat, mudah-mudahan kualitas sholat kita semakin baik dan semakin khusyuk, karena memang sangat sulit sholat untuk mencapai kekhusyuan, ya, karena kita manusia yang punya kelemahan. Namun kalau kita berusaha seperti yang kita bicarakan tadi, ini mudah-mudahan akan menjadi khusyuk sholat kita. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, saya bukan menggurui, tapi ingin berbagi sesuai dengan apa yang kami dapati di dalam kegiatan pelaksanaan ibadah ini. Yang benar dari Allah, yang tidak benar dari kebodohan saya, untuk itu semuanya kami serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi, keluarga saya, dan juga kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.